Perkenalkan, saya Erwin Rivaldo Silaban dengan NIM 2311022488 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Petra Ginting dengan NIM 2311102273 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Martin Christopher Simbolon dengan NIM 2311102269 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Martin Trianto Fakondo dengan NIM 2311102251. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami selama ini, yaitu dengan judul Eksplorasi Data Panjang dan Lebar Antara Singkong Sayur Daun Sempit dan Singkong Batang Merah. Berikut presentasinya akan dimulai oleh teman saya. Nah, yang pertama itu bagian pendahuluan, membahas terkait dataset untuk dianalisis. Singkong merupakan salah satu tanaman pangan penting yang banyak dibudidayakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk dapat menjadi identifikasi dan klasifikasi yang mana membandingkan panjang dan lebar jari daun pada dua jenis tanaman singkong, yaitu singkong batang merah dan singkong daun sempit. Nah, dataset yang digunakan mencakup 10 variabel numerik, yaitu panjang dan lebar dari 5 jari masing-masing daun dari dua jenis tanaman itu. Selain itu, terdapat satu variabel kategorikal yang mengidentifikasi jenis tanaman. Analisis ini berfokus pada perbandingan statistik panjang dan lebar jari daun antara kedua jenis singkong tersebut. Cara membuatnya akan disampaikan oleh teman saya Martin. Selanjutnya, cara membuat dataset. Untuk membuat dataset yang ingin digunakan untuk dianalisis, ada pun langkah-langkahnya di bawah ini, yaitu 1. Menentukan tema yang akan digunakan untuk membuat dataset yang akan dianalisa. 2. Dari tema yang sudah dibuat, maka tentukan apa yang mau dibuat dari tema tersebut untuk dijadikan dataset untuk dianalisis. Dari tema tersebut, kami mengambil untuk mengukur panjang dan lebar daun dari dua jenis daun singkong, yaitu singkong batang merah dan singkong sayur daun sempit. 3. Merancang metode pengukuran. Untuk metode pengukurannya, kami memilih 5 titik ukuran dalam satu daun, yaitu panjang ruas daun pertama dari pangkal dan lebarnya, panjang ruas daun kedua dan lebarnya, panjang ruas daun ketiga atau bagian tengah dan lebarnya, dan seterusnya sampai ruas kelima. 4. Proses pengumpulan data. Kami memilih sampel kedua jenis daun tersebut di ladang terdekat, tak lupa untuk membawa alat ukur dan catatan. Kemudian mengukur kelima ruas daun sebanyak 100 daun jenis batang merah dan 100 daun sayur daun sempit, lalu dicatat di catatan. Yang kelima, input data ke dalam spreadsheet atau Excel. Data yang sudah dikumpulkan dicatat, kemudian dimasukkan ke dalam Excel dengan format tabelnya P jari 1, yaitu panjang ruas pertama, P jari 2, panjang ruas kedua, dan seterusnya sampai ke 5. Lalu ada L jari 1 atau lebar ruas pertama, L jari 2, lebar ruas kedua, dan seterusnya sampai ke 5. Kemudian kolom terakhir ada jenis daun apa. Dan terakhir untuk format filenya yaitu dalam bentuk CSV. Selanjutnya analisis data akan dijelaskan oleh teman saya Erwin Rivaldo. Baik, saya Erwin, saya akan menjelaskan analisis data. Untuk yang pertama adalah untuk panjang singkong sayur daun sempit. Nah, A untuk pada jari yang pertama. Pada jari pertama nilai minimalnya adalah 6,2, kuartil pertamanya adalah 7,5, mediannya adalah 8,9, mediannya adalah 8,4, kuartil ketiganya adalah 9,5, dan panjang maksimalnya adalah 10. Kemudian untuk pada jari yang kedua adalah nilai minimalnya 9,2, kuartil pertamanya adalah 10,3, mediannya adalah 10,8, mediannya adalah 10,7, kuartil ketiganya 11,3, dan nilai maksimalnya adalah 12 cm. Kemudian untuk pada jari yang ketiga, nilai minimalnya adalah 9,8, kuartil pertamanya adalah 11,2, mediannya adalah 11,7, mediannya adalah 12,1, kuartil ketiganya adalah 13,2, dan panjang maksimalnya adalah 14,5. Kemudian pada jari yang keempat, panjang minimalnya adalah 8,5, kuartil pertamanya adalah 9,8, mediannya adalah 10,2, mediannya adalah 10,2, kuartil ketiganya adalah 10,8, dan panjang maksimalnya adalah 11,3 cm. Kemudian untuk panjang jari kelima, panjang minimalnya adalah 6,1, kuartil pertamanya adalah 7,2, mediannya adalah 8, mediannya adalah 7,98, kuartil ketiganya adalah 8,625, dan panjang maksimalnya adalah 9,8. Kemudian adalah lebar singkong untuk lebar daun singkong sayur sempit. Yang pertama adalah lebar pada jari yang 1, lebar minimalnya adalah 0,2, kuartil pertamanya adalah 1, mediannya adalah 1,45, mediannya adalah 1,47, kuartil ketiganya adalah 2, dan lebar maksimalnya adalah 2,9. Kemudian lebar pada jari kedua adalah lebar minimalnya adalah 0,4, kuartil pertamanya adalah 1,7, mediannya adalah 1,4, mediannya 1,4, kuartil ketiganya 1,8, dan lebar maksimalnya adalah 2,3. Kemudian lebar pada jari ketiga adalah untuk lebar minimalnya adalah 0,6, kuartil ketiga
Kuartil pertamanya adalah 1,7, mediannya adalah 1,6, kuartil ketiganya adalah 2,0, mediannya adalah 1,5, dan lebar maksimalnya adalah 2,6. Kemudian pada jari keempat, untuk lebar minimalnya adalah 0,1 dan kuartil pertamanya adalah 0,9 dan mediannya adalah 1,3, kemudian mediannya adalah 1,29, kuartil ketiganya adalah 1,6 dan lebar maksimalnya 2,4. Kemudian pada jari yang kelima, untuk lebar minimalnya adalah 0,2, kuartil pertamanya adalah 1,0, mediannya 1,3, mediannya 1,3, kuartil ketiganya adalah 1,8 dan lebar maksimalnya adalah 2,5. Kemudian adalah statistical descriptive data pada batang merah. Nah, sama seperti tadi, ini untuk penjelasannya, median untuk nilai rata-rata semua data, median nilai dari semua data yang diurutkan, standar deviasi untuk mengukur penyebaran dari data rata-rata, dan summary adalah ringkasan statistik data termasuk nilai minimum, kuartil, median, mean, dan maksimum. Nah, yang pertama adalah panjang singkong batang merah. Untuk panjang daun yang pertama, panjang minimalnya adalah 1,8, kuartil pertamanya 9,1, mediannya adalah 10,0, mediannya adalah 9,8, kuartil ketiganya 10,8, dan panjang maksimalnya 12,3. Kemudian panjang pada jari kedua, panjang minimalnya 10,8, kuartil pertamanya adalah 12,4, mediannya adalah 13,75, mediannya adalah 13,7, kuartil ketiganya adalah 15,4, dan panjang maksimalnya adalah 16,8 cm. Kemudian panjang pada jari ketiga, panjang minimalnya 12,6, kuartil pertamanya 13,9, mediannya 16,6, mediannya adalah 16,02, kuartil ketiganya adalah 18, dan panjang maksimalnya adalah 19,5. Kemudian panjang pada jari keempat, nilai minimalnya 11,3, kuartil pertamanya 12,8, mediannya 13,6, mediannya 13,82, kuartil ketiganya adalah 15, dan panjang maksimalnya adalah 16,50. Kemudian pada jari yang kelima, untuk panjang minimalnya 8,5, kuartil pertamanya 10,10, mediannya 11,5, mediannya 11,6, kuartil ketiganya 13,10, dan panjang maksimal pada jari kelima adalah 14,5 cm. Nah, kemudian adalah untuk lebar singkong batang merah. Untuk pada daun jari yang pertama, lebar minimalnya adalah 1,7, kuartil pertamanya 2,5, mediannya 3,2, mediannya 3,18, kuartil ketiganya 3,8, dan lebar maksimalnya adalah 4,7. Kemudian lebar daun pada jari kedua, lebar minimal 2,5, kuartil pertamanya 3,4, mediannya adalah 4,3, median 4,1, kuartil ketiga adalah 5, dan lebar maksimalnya adalah 5,8. Kemudian yang ketiga, lebar pada jari ketiga, nilai minimalnya 2,6, kuartil pertamanya 3,9, mediannya 4,8, mediannya 4,7, kuartil ketiga 5,5, dan lebar maksimalnya adalah 6,7. Kemudian lebar pada jari keempat, nilai minimalnya 2,6, kuartil pertamanya 3,5, mediannya 4,3, mediannya 4,2, kuartil ketiganya adalah 5,25, dan lebar maksimalnya adalah 5,6. Kemudian untuk yang terakhir, yaitu lebar pada jari yang kelima, adalah untuk lebar yang pertama 2,5, kuartil yang pertama 3,5, mediannya 4,2, median 4,3, kuartil ketiganya 5,2, dan lebar maksimalnya adalah 6,3. Kemudian untuk visualisasi data panjang pada jari. Baik, ini adalah untuk visualisasi data panjang dan lebar daun sayur sempit. Jari yang pertama seperti ini, dan lebarnya seperti ini. Kemudian panjang jari dua dan lebar jari dua seperti ini, jari ketiga seperti ini. Nah, untuk jari keempat juga seperti ini, teman-teman bisa dilihat. Nah, kemudian adalah visualisasi data panjang dan lebar daun singkong batang merah. Untuk daun pertama dan seterusnya bisa kita lihat ya teman-teman ya, seperti ini. Untuk daun kedua ini. Dan ketiga seperti ini, teman. Dan keempat seperti ini. Dan daun kelima juga seperti ini. Ya, sampai di sini akan dilanjutkan oleh teman saya, Arsep. Baik, ini adalah eksplorasi bagian distribusi. Jadi data yang tadi itu disatukan, lalu dibuat distribusinya. Sama seperti nilai min, itu minimum. S1 kuartal itu kuartal pertama, median, mean, sama kuartal ketiga. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Petra. Oke, pada bagian histogram ini saya akan menjelaskan panjang jari-jari pertama dari dua jenis tanaman ini. Rentang untuk batang merah yaitu 7,7 cm. Ini yang bagian merah sampai 11,7. Di mana untuk frekuensi tertingginya itu di 32 yang berada pada P jari 9,7. Nih, 9,7 nih. Ini yang bagian tinggi nih. Oke,
Yang batang daun sempit yaitu warna hijau ini, dia rentangnya 6,2 sampai 10,2 dan yang tertinggi adalah 42 yang berada di P jari 1 9,2. Nah, yang untuk jari-jari kedua, rentang untuk batang merah itu dari 10,7 sampai 16,7, yang mana frekuensi tertingginya 19 yang berada di P jarinya 15,7 cm. Nah, untuk yang daun sempitnya rentangnya itu 9,2 sampai 12,2, untuk frekuensi tertingginya adalah 45 yang berada di P jari 2 yaitu 11,2 cm. Yang untuk jari-jari ketiga, histogram ini memiliki rentang untuk batang merah 12,7 sampai 18,7 dengan frekuensi tertingginya 22 yang berada di P jari 3 17,7 cm. Dan untuk daun sempitnya 10,2 cm sampai 14,2 cm dengan frekuensi tertinggi adalah 37 yang berada di P jari 3-nya 11,2 cm. Yang jari-jari keempat ini membandingkannya itu memiliki rentang panjang batang daun merah 10,7 sampai 15,7 dengan frekuensi tertinggi adalah 25 yang berada di P jari 4-nya 13,7. Sedangkan daun sempit memiliki rentang panjangnya 9,2 sampai 11,2 cm. Untuk frekuensi tertingginya 47 yang berada di P jari 4 sama dengan 10,2 cm. Nah, untuk yang jari kelima yang terakhir, untuk batang merah itu 7,7 cm sampai 13,7 cm, yang mana frekuensi tertingginya 22 yang berada di P jari 5-nya 12,7. Sedangkan daun sempitnya itu 5,7 cm sampai 10,2 cm. Dengan frekuensi tertinggi 47 yang berada di P jari 5-nya 10,2 cm. Oke, ini akan dijelaskan oleh teman saya Martin. Yang bagian merah itu singkong batang merah dan yang hijau singkong sayur daun sempit. Untuk histori di atas membandingkan lebar jari 1 dan jenis singkong batang merah dan singkong sayur daun sempit, yang dimana lebar jari 1 daun singkong batang merah memiliki rentang 1,7 cm hingga 4,7 cm, dan untuk frekuensi tertingginya adalah 37 yang berada di lebar jari 2,7 cm. Sedangkan daun singkong sayur daun sempit memiliki rentang panjang jari-jari yaitu 0,2 cm hingga 3,2 cm, dan untuk frekuensi tertinggi adalah 47 yang berada di lebar jari-jarinya 1,2 cm. Selanjutnya histogram di atas yaitu membandingkan jari-jari yang kedua di antara jenis singkong, yang dimana lebar jari-jari daun singkong batang merah memiliki rentang 1,7 cm hingga 5,7 cm. Untuk frekuensi tertingginya adalah 40 yang berada di lebar jari-jarinya yaitu 4,7 cm. Sedangkan daun singkong sayur sempit memiliki rentang panjang jari-jari 0,2 cm hingga 2,2 cm, yang dimana frekuensi tertingginya ada 57 yang berada di lebar jari-jarinya 1,2 cm. Histogram di atas itu menjelaskan lebar jari 3, di mana lebar jari 3 daun singkong batang merah memiliki rentang 2,7 cm hingga 6,7 cm, dan untuk frekuensi tertingginya adalah 27 yang berada di lebar jari 4,7 cm. Sedangkan daun singkong sayur daun sempit memiliki rentang panjang jari 1,2 cm hingga 3,2 cm, dan untuk frekuensi tertinggi adalah 47 yang berada di lebar jari 2,2 cm. Selanjutnya jari-jari 4 daun singkong batang merah memiliki rentang 2,7 cm hingga 5,7 cm, dan untuk frekuensi tertingginya adalah 38 yang berada di lebar jari-jarinya 4,7 cm. Sedangkan daun singkong sayur memiliki rentang panjang jari-jari yaitu 0,2 hingga 2,2 cm, dan untuk frekuensi tertinggi adalah 48 yang berada di lebar jari 1,2 cm. Selanjutnya lebar jari daun singkong memiliki rentang 1,7 cm hingga 5,7 cm, dan untuk frekuensi tertingginya adalah 27 yang berada di lebar jari 5-nya 3,7 cm. Sedangkan daun singkong sayur sempit memiliki rentang panjang jari-jari yaitu 0,2 hingga 2,2 cm, dan untuk frekuensi tertingginya adalah 47 yang berada di 1,2 cm. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Marcel. Baik, di sini saya akan menjelaskan scatter plotnya. Jadi untuk batang merah sendiri itu garisnya itu hampir mendatar ya, sehingga hubungan itu jadi lemah di antara panjang sama lebar jari pertamanya. Nah, sedangkan untuk singkong yang sayur itu dia kuat, positif, karena garisnya itu lurus ke atas.
Untuk jari yang keduanya, batang merahnya sedikit ini negatif ya, sehingga jika panjangnya nggak korelasi sama lebarnya gitu. Jadi semakin panjang, maka lebarnya semakin menyusut. Sedangkan untuk yang singkong, yang sayurnya itu dia trennya tetap positif tapi masih lemah karena dia masih agak mendatar ya. Nah untuk yang ketiga, batang merah tren positif ya, sangat kuat ya. Jadi semakin panjang maka semakin lebar juga daunnya. Nah untuk yang sayur itu, jadi regresinya itu menunjukkan kalau sangat lemah gitu, antara panjang sama lebarnya. Yang mendatar sehingga lemah antara panjang sama lebarnya. Sedangkan untuk sayurnya dia tinggi. Jadi semakin panjang maka semakin lebar juga daunnya untuk yang sayur. Nah untuk yang keempat itu dia batang merahnya mendatar ya, hampir mendatar sehingga nggak sinkron dia sama panjang sama lebarnya. Sedangkan yang sayur itu dia agak mendatar sehingga masih tergolong positif tapi masih lemah dia. Nah ini adalah korelasinya ya, positif tapi masih agak lemah. Sedangkan yang kedua itu dia minus, jadi sangat lemah ya. Terus yang ketiga itu dia tinggi dia, jadi positif sama tinggi. Sedangkan yang keempat itu dia agak tengah-tengah dia, agak mendatar tadi ya. Untuk yang kelima dia minus, jadi sangat lemah. Nah untuk lebarnya sendiri yang pertama itu dia agak tinggi, jadi positifnya dia trennya positif. Untuk yang kedua juga positif tapi masih agak lemah. Nah untuk yang ketiga juga positif tapi masih agak lemah. Dan yang ketiga dia positif agak lemah juga. Dan yang kelima positif tapi dia kuat. Lanjut. Inilah untuk box plot bagian panjang bagian panjang untuk jari pertama. Jadi untuk box plot yang singkong merah sendiri, dia kuartil pertamanya itu di 7,8. Terus medianya ini di angka 10 cm. Dan kuartil ketiganya itu di angka 12,5. Sedangkan yang sayur, dia kuartil pertamanya di angka 6,2, terus mediannya di 8,9, dan kuartil tiganya di 10 cm. Box yang kedua, untuk panjang jari kedua itu di singkong merah, kuartil pertamanya itu 13,8, terus medianya di angka kuartil pertamanya di 10,8, terus medianya di 13,8, kuartil ketiganya di 16,9. Sedangkan yang sayur kuartil pertamanya di 9,1, medianya di 10,8, kuartilnya di 12 cm. Nah, untuk panjang ketiga kuartil pertamanya itu 12,6, medianya 16, kuartil ketiganya 18,6. Untuk yang sayur kuartil pertama 9,8, medianya 11,4, kuartil ketiganya 14,5. Panjang jari keempat untuk batang merah, kuartil pertamanya 2,3, medianya 4,1, kuartil ketiga 6,3. Terus untuk batang sayur yang ini, kuartil pertama 0,3, medianya 1,4, dan kuartil ketiganya 2,6. Untuk panjang kelima terakhir, kuartil pertama 8,5, medianya 11,3, kuartil ketiganya 13,2. Untuk yang sayur, kuartil pertama 5,1, medianya 8,1, kuartil tiganya 9,8. Nah sekarang masuk ke lebarnya. Untuk lebarnya kuartil pertama 1,7 untuk batang merah, terus medianya 3,3, dan kuartil tiganya 4,7. Sedangkan yang sayur, kuartil pertamanya 0,3, medianya 1,4, dan kuartil tiganya 2,9. Untuk lebar jari kedua, kuartil pertama 2,5 untuk batang merah, medianya 4,4, kuartil tiganya 5,8. Sedangkan yang daun sempit itu kuartil pertamanya 0,4, medianya 1,4, dan kuartil tiganya 2,4. Untuk lebar yang ketiga, kuartil pertama 2,7 untuk batang merah, medianya 4,8, kuartil tiganya 6,8. Untuk daun sempit, kuartil pertamanya 0,5, medianya 1,6, kuartil ketiganya 2,7. Untuk lebar 4, kuartil pertama 2,7, untuk batang merah mediannya 4,4, kuartil tiganya 5,8. Sedangkan daun sayur, kuartil pertamanya 0,3, mediannya 1,4, dan kuartil tiganya 2,6. Nah untuk lebar yang kelima, itu kuartil pertamanya 2,3 untuk batang merah, mediannya 4,1, kuartil tiganya 6,3. Sedangkan yang sayur, kuartil pertamanya itu 0,3, mediannya 1,4, dan kuartil tiganya 2,6.
Untuk kesimpulannya dijelaskan oleh Kesimpulan, pada bagian kesimpulan ini kita akan menyimpulkan semua dari apa yang kita bahas sebelumnya, yaitu distribusi data menunjukkan bahwa panjang dan lebar singkong batang merah memiliki variasi yang lebih luas dibandingkan singkong daun sayur sempit. Nah, sebaliknya, data pada singkong sayur dan daun sempit lebih terkonsentrasi di nilai tengah dengan distribusi yang lebih sempit. Dan berdasarkan histogramnya, panjang ruas dan singkong batang merah cenderung memiliki rentang nilai dan frekuensi tertinggi pada panjang yang lebih besar, sedangkan lebar daun memiliki puncak frekuensi pada nilai yang lebih besar dibandingkan singkong daun sempit. Scatter plotnya juga menunjukkan hubungan antara panjang dan lebar daun, di mana singkong batang merah memiliki hubungan yang lemah dan bervariasi, sedangkan singkong sayur daun sempit menunjukkan hubungan positif yang lemah hingga moderat. Korelasi Person memperkuat temuan ini dengan singkong batang merah menunjukkan variasi korelasi positif dan negatif di antara ruas, sementara singkong sayur daun sempit lebih konsisten dengan korelasi positif lemah hingga moderat. Postplot juga menggambarkan bahwa median dan rentang antar kuartil serta lebar daun singkong batang merah lebih besar, menunjukkan variabilitas data yang lebih tinggi dibandingkan singkong sayur daun sempit. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.